Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur kalau ada persoalan bisa sampai ke solusi. Saya kembali untuk kesekian kalinya ketemu dengan Mbak Yan Velia. Apa kabar Mbak Yan? Sibuk terus? Baik-baik Pak, sehat Pak. Nggih. Kami ikut bersyukur mungkin juga bersama dengan publik, bersama dengan Sobat Ambyar yang begitu banyak setelah melihat Mbak Yan bertemu Bu Saputri, bisa bersama di dalam jumpa pers konser Ambyar Tak Jogeti, pertemuan begitu mulus, harmonis, gitu ya. Jadi semua bergembira. Nah sekarang saya mau bertanya, apa kesan-kesan Mbak Yan setelah ketemu Bu Saputri? Bahagia Eh, eh, bisa ketemu Budi Saputri juga, Mbak Ola, Mbak Meni juga keluarga besar dari Ngawi, bisa eh, bertanya keadaan, saling bertanya keadaan dan juga berembuk untuk kedepannya bagaimana. Gitu. Nggih, saya kemudian Mbak Yan menyebut Bu Saputri seorang atau sebagai perempuan yang berarti emas. Apa maksudnya? Iya, memang beliau seperti itu saya bilang karena uh, dari kelembutan beliau, dari keikhlasan beliau untuk bertemu dengan saya, juga bertemu dengan anak-anak, juga keluarga besar dari saya, mau tindak solo, bertemu dengan kami, dan bicara dengan kami di saat jumpa pers, dan satu tujuan untuk mewujudkan mimpi Mas Didi Kempot. Itu gimana anunya persiapannya? Apakah karena jasa itu tim penasihat hukum atau ada komunikasi-komunikasi sebelumnya, Mbak Yan? Ya pasti Pak. Dari kami bicara lewat Bapak Faisal, yaitu kuasa hukum Budi Saputri, menata segalanya untuk pertemuan sekaligus jumpa pers untuk kepentingan menuju GBK. Jadi memang kita sudah satu tujuan untuk menyukseskan konser tribut to Didi Kempot Ambyar Tak Jogeti 14 November yang akan datang. Itu pertemuan itu sekaligus pertemuan reuni keluarga, tapi sekaligus juga menyelesaikan semua masalah manajemen. Saya dengar sudah mulai ada kesepakatan itu misalnya ada bisnis itu harus diketahui dua-duanya dan sebagainya gitu. Betul sekali Pak. Sudah nggak ada lagi kira-kira ke depan yang yang mengganjal gitu untuk meneruskan warisan-warisan mengelola lagu Mas Didi Kempot gitu gitu. Nggak ada Pak. Kami sudah bicarakan dengan Budi Saputri waktu ketemu, dan kami memang untuk mengurus bersama-sama. Saya mendengar dari Mas Yusroni, katanya Budi Saputri waktu itu mengatakan pertemuan ini saya sudah merasa plong itu. Apa itu artinya? Artinya plong. Iya, iya. Iya, karena memang kami, saya dengan Bude adalah satu tujuan untuk mengemban amanah Mas Didi untuk sudah dibicarakan sama-sama enaknya. Jadi sudah plong. Saya juga sendiri sudah merasa bahagia sekali dan lega juga. Okay. Itu putrinya Mas Didi yang dari Budi Saputri ikut aktif bicara gitu atau enggak atau hanya mengikuti aja? Hanya mengikuti aja, dalam acara itu mendampingi mamahnya untuk konferensi pers, menuju GBK juga konferensi pers silaturahmi dengan saya. Jadi yang penting semua sudah kompak, sudah
tidak ada masalah gitu nggih Mbak Yan nggih. Jeh, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ada nggak pesan-pesan khusus Bude Saputri yang disampaikan kepada Mbak Yan? Pesan-pesannya ya sama-sama aja, sama-sama kita untuk menjaga nama baik Mas Didi, menjaga karya-karya Mas Didi, dan sama-sama mewujudkan mimpi beliau untuk konser di GBK. Oke. Saya mendapat informasi katanya Mbak Yan juga mau berkunjung ke Ngawi ke Bu Saputri sambil nyekar, betul itu ya? Jadi insya Allah dalam waktu dekat memang saya sudah rindu sekali sama Mas Didi. Jadi untuk mengobati rasa rindu itu hanya berziarah ke makam beliau, berdoa, juga insya Allah saya akan mampir ke kediaman Bude Saputri, juga mau kenalan sama keluarga besar Bapak Waisal untuk mengucapkan terima kasih saya sudah dibantu sedemikian sempurnanya buat kami. Saya melihat ya di media-media itu katanya makam Mas Didi Kempot juga sedang dibangun sekarang. Apakah Mbak Yan juga ikut itu dalam melaksanakan itu? Mengetahuinya Pak, mengetahuinya, dan saya sudah berbicara sama Bude bahwa kalau ada segala sesuatu untuk pembangunan makam Mas Didi, saya kalau diperbolehkan untuk ini membantu. Ternyata Bude memang sudah cukup untuk ditangani Bude sendiri, dan nanti kalau ada rezeki bisa disedekahkan atas nama Mas Didi Kempot. Oke. Baik Mbak Yan, saya mau pindah ke yang ini konser Ambyar Tak Jogeti ini. Kemarin kan sudah dibicarakan ya. Katanya ada berapa? 25 yang akan tampil di situ. 25 apa penyanyi atau pengambil peran di situ. Itu masalah bintang tamu dan konsep dalam ribut Tu Didi Kempot, Ambyar Tak Jogeti itu semua ada di tangan promotor. Konsepnya ada di tangan promotor. Jadi saya sebagai pemegang Didi Kempot Manajemen hanya membawa Lare Jawi sebagai band pengiring bintang tamu, juga teman-teman artis pendukung Lare Jawi, ada Deka Voice, ada Ayub, ada Arda, ada Suma, ada Mas Suma itu dari luar ya, dari promotor yang menghubungi, juga Arda dari promotor juga, Ayub dari kami. Begitu aja sih dari saya, hanya membawa tim DK Manajemen. Itu ya nonton di televisi katanya ada penyanyi-penyanyi dari Amerika yang mau datang itu ikut ke situ nggak? Sepertinya. Ya. Beritanya seperti itu, cuman untuk positifnya kami belum terima kabar positif mereka datang dari Amerika, karena memang belum ada kepastian, tapi kayaknya sih mau datang juga. Oke. Kalau sebelumnya Mas Didi dulu tahu nggak kalau dia juga punya penggemar dan punya ada penyanyi-penyanyi Amerika yang suka menyanyikan lagu-lagu Mas Didi? Tahu Pak. Karena saya begitu melihat video itu viral, saya kasih lihat ke Mas Didi, dan bangga aja bahwa lagu ciptaan beliau bisa orang Amerika, bukan orang kami sendiri, orang Indonesia, tapi orang Amerika ikut menyanyikan dan ikut seneng juga. Itu hanya orang-orang yang seneng atau memang dia juga penyanyi profesional juga itu yang nyanyi itu? Untuk apa itu? Saya nggak tahu Mbak Christine juga Jolinadi itu di Amerika sebagai penyanyi atau penggemar Sobat Ambyar aja, saya belum tahu pasti. Waktu itu kami sudah wawancara by Zoom juga dengan Mbak Christine, yaitu dengan judul Dangdut in Amerika, sudah pernah wawancara langsung saya. Cuman saya belum tanya langsung profesi mereka berdua itu sebagai penyanyi atau sebagai Sobat Ambyar yang ada di Amerika. Oke. Mbak Yan, itu nanti yang Mbak Yan mau tampil di GBK itu apa? Ada lagu-lagu baru atau paling tidak cover baru atau lagu-lagu yang lama nanti?
untuk Saka Seika lagu Bapak, untuk saya sendiri belum milih lagunya, kami belum milih lagunya sih Pak. Kalau saya sendiri pengennya lagu single terbaru saya untuk persembahan saya buat Masih di Kempot. Itu apa yang Tresno Selawase itu bukan? Betul. Itu lagu baru, jadi bukan bukan yang Lagu ditulis Mas Didi. lagu Mas Lagu Didi. cover dari Mas Didi. Yeah. Itu bisa nggak dianu sedikit di saya dengar-dengar dikit kemarin. Ya. Tresno sing sepisan walekake ora gampang jroning ati seprene tansah kelingan ya mong kowe ya mong kowe ra ono wong liya ra ono liyane tekane saiki nganti tekaning pati rasa tresnoku ora bisa diganti ya mong kowe ya mong kowe ra ono wong liya ra ono liyane. Spesial buat almarhum Mas Didi Kempot. Terima kasih. Itu tapi direkam ulang ya, direkam baru Mbak Yan. Ya, cover saya mengcover pertama kali yaitu dinyanyikan Mas Didi dan saya diamanati untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebelum Mas Didi meninggal, itu rekamannya dan ambil gambarnya. Oh, jadi sudah dipersiapkan memang ya? Sudah, 2 minggu saya sudah take vokal, saya sudah syuting dan beliau tahu hasilnya juga tahu. Sudah jadi juga tahu, tinggal rilis aja, belum rilis Mas Didi udah wafat. Oke, kalau perkembangan Masaka dengan Mbak Seka gimana sekarang? Makin makin Masih belajar Pak, masih belajar terus belajar karena memang belum sempurna karena baru beberapa kali tampil off air juga sudah belajar masuk dunia recording dan masih saya belajari untuk bagaimana mental seorang musisi ataupun seniman yang baik seperti bapaknya. Tapi sudah senang ya, sudah tidak seperti dulu menolak lagi ya. Pokoknya sudah senang masuk ke situ gitu. Terus yang apalagi kira-kira yang persiapan-persiapan untuk konser itu, Mbak? Persiapan tinggal latihan aja, latihan dari Lare Jawi untuk mengaransemen musik-musik yang diiringi karena ada beberapa artis dari Jakarta yang kami iringi, juga ada teman-teman dari Jawa Tengah, mereka luar biasa, mereka semua mendukung untuk konser di GBK dan kami siap-siap untuk latihan saja sih persiapannya karena untuk konsep yang ada di Jakarta karena semua sudah diurus sama promotornya. Oke. Baik, Mbak Yan. Saya pindah ke ini pengelolaan lagu-lagu yang dan Mas Didi termasuk penanganan kontrak-kontrak yang sudah berlangsung. Saya kemarin mendapat cerita bahwa sebagian kontrak sudah diputuskan gitu karena tidak jadi pentas. Kemudian sebagian lain akan diteruskan dan sebagainya. Mungkin penjenengan cerita dari sekian banyak itu perkembangannya seperti apa setelah ketemu Bude Saputri itu? Sebelum ketemu pun kami sudah koordinasi sama Pak Faisal juga, antara Pak Yusroni, kuasa hukum saya juga Pak Faisal sudah koordinasi, akhirnya kami per wilayah untuk mengurus DP-DP tersebut, bahwa dari saya juga Bude Saputri berniat untuk mengembalikan, tapi juga nggak gimana ya, kami berembuk di per wilayah. Kemarin sudah dimulai dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan next untuk minggu depan mungkin kami ke Jakarta untuk merembuk wilayah yang ada di Jakarta juga luar Jawa. Jadi kami pusatkan di Jakarta.
Tapi ada yang mau meneruskan walaupun tanpa Masjid di Kempot. Ada beberapa, Pak. Kemudian yang sama sekali baru belum ada ya, yang selain Yang baru, Pak. Maksudnya yang baru yang gimana, Pak? artinya kan ini ke depan juga pasti akan ada pentas misalnya Mbak Yan sendiri atau mungkin anak-anak dan sebagainya gitu. Sudah ada masuk beberapa negosiasi karena memang yang baru ini kami masih mengacu pada izin pertunjukan. Sudah bisa apa belum? Sudah ada beberapa yang masuk dengan pengiring lari Jawi karena memang yang penyelenggara itu minta originalitas musik Didi Kempot, jadi harus pakai lari Jawi, tetapi dengan bintang tamu yang berbeda. Jadi sudah ada beberapa yang menginginkan itu, dan kami sudah negosiasi, cuman untuk menetapkan tanggalnya sih belum. Tapi ada mulai Oktober sudah ada yang masuk, Pak. Okay. Mengenai itu yang mau menyanyikan untuk apa, untuk bisnis ya, misalnya cover-cover baru, kan itu disepakati izinnya bersama-sama, izin sama Mbak Yan juga izin sama Desa Putri. Itu Betul sekali. teknisnya seperti apa? Apakah kalau Mbak Yan nanti Mbak Yan menyampaikan ke Putri atau yang bersangkutan juga harus izin kedua-duanya? Iya, harus izin saya dan Bu Desa Putri. Okay. Tapi teknisnya gimana? Apakah lewat Mbak Yan, nanti Mbak Yan menyampaikan Bu Desa Putri, atau kalau yang lewat Bu Desa Putri juga menyampaikan ke Mbak Yan gitu, atau seperti apa? Untuk teknis bisa kami atur, Pak. Ada beberapa yang sudah saya bilang kalau mau cover lagu, saya tanya ini dimonetize atau tidak, begitu. Karena saya senang sekali bahwa banyak orang yang mengcover itu malah senang karena ikut mempromokan lagu tersebut. Tapi saya tanya, ini dimonetize atau enggak? Kalau memang dimonetize di YouTube, maka ada beberapa persyaratan dari keluarga. Gitu. Kalau cuman teman-teman yang pengen menyanyi, ya izinlah, mengabari izin, karena saya juga bilang sama Bude biar tidak salah informasi nanti. Jadi izin saja satu etika yang sudah menghargai Mas Didi sebagai penciptanya. Sekarang sudah mulai ada belum penyanyi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sudah minta izin untuk itu? Kalau dalam negeri sudah lumayan, Pak, sudah banyak yang minta izin, cuman mulai tanggal 9, setelah tanggal 9 kemarin saya bisa mulai bekerja lagi untuk DK manajemen untuk mengurus cover-cover itu. Jadi manajemen tetap Mbak Yan yang memegang ya sampai sekarang ya? Jadi saya yang tetap megang DK manajemen, segala sesuatunya pasti saya laporkan ke Bu Desa Putri. Kalau yang dulu kan Mbak Yan sampaikan bahwa apa ya, buku-buku tabungan atau ATM diserahkan Budi Putri. Nah sekarang kan berarti sudah nggak ada masalah ya untuk yang mengurus itu ya? Nggak ada masalah, Pak. Kami sudah berembuk bersama-sama. Jadi sudah disepakati. Gitu. Oke, Mbak Yan, saya mau tanya lagi mengenai kalau nggak salah saya pernah baca, mungkin idenya Mbak Yan yang ingin membuat museum Masjid di Kempot itu seperti apa? Kalau dibilang museum nanti terlalu besar, Pak. Cuma tempat ruangan yang untuk menyimpan barang-barang peninggalan Mas Didi. Jadi saya pribadi, buat saya pribadi, keluarga saya pribadi, bukan untuk. Cuman kalau ada teman-teman yang mau melihat boleh. Cuman untuk ini belum terlaksana karena masih menunggu COVID aman dulu untuk saya pribadi, Pak, bukan umum yang nanti kalau dibilang museum seperti museum-museum pada umumnya gede dan megah. Enggak, karena ini dari saya pribadi, dari uang saya pribadi, dari tempat saya pribadi. Tapi kalau lama-lama dari barang-barang yang ada di sini, Pak. Kalau lama-lama jadi besar dan megah kan juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Untuk itu sih rencana awal sih buat kenang-kenangan saya pribadi menyimpan barang-barang, semua barang-barang peninggalan Mas Didi.
Jadi itu masih di komplek di rumah gitu ya kira-kira sampai sekarang ya? Masih saya persiapkan. Ya, 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 ya. Tapi kalau ditonton orang kan juga boleh kan? Boleh, Pak. Tapi ya memang seadanya saya bikinnya gitu. Mungkin Yang salah penting barang-barang Mas Didi terawat, Pak, terawat dan masih bisa dilihat penggemar-penggemarnya. dan yang paling penting ya pengalaman itu adalah menyimpan, merawat itu rekaman-rekaman itu yang makin lama makin tersimpan itu. Mbak Yan sedikit, saya mendapat juga ada beberapa pencipta lagu yang merasa pernah mencipta lagu untuk Mas Didi Kempot itu. Lagunya lama, bahkan belum ada apa itu cakram itu belum ada, masih kaset-kaset yang kuno itu. Ya. Nah itu Kita. ya itu sekarang ada. Saya ingat judulnya kuning apa abang itu, apa abang apa kuning gitu. Pernah dengar itu lagu itu enggak? Jen. Nanti ada teman-teman seandainya ada untuk pencipta yang dulu pernah dinyanyikan Mas Didi Kempot, pesan saya bolehlah kalau dibagi untuk keluarga untuk dikenang gitu. Baik, nanti saya sampaikan. Ini dia juga sedang saya cari-cari lagi kalau mau berbicara kan lebih bagus nanti. Ya. Mbak Yan, terima kasih sekali. Atau mungkin ada yang mungkin Mbak Yan pengen sampaikan kepada teman-teman pegiat Ambil. Enggak, saya ucapkan terima kasih aja buat Inspirasi Jawa Tengah bahwa menyampaikan semua berita yang positif dari saya juga Bu Desa Putri tentang hal-hal yang mendukung amanat, mengemban amanat Mas Didi Kempot. Itu aja sih Pak dari keluarga. Karena saya memang salah seorang yang secara tidak langsung ya, saya memang sangat mengapresiasi Mas Didi Kempot, terutama jasanya untuk ini mengembangkan bahasa Jawa ini. Jadi bahasa Jawa Iya sekarang Pak. kan terkenal di mana-mana. Nah itu salah satu yang membuat sejak dulu saya memang ingin supaya bahasa Jawa ini dipelihara. Saya kira itu sekali lagi terima kasih Mbak Yan. Lain kali kalau ada Terima kasih Pak. komunikasi lagi, matur nuwun. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.